Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita bersekutu dengan Tuhan, membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini Kamis 17 Februari 2022 sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, dan tanda ungkapan syukur kami senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami telah sedia membaca firman-Mu, kami telah sedia mendengarkan dan merenungkannya. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan memahami firman-Mu dan dimampukan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 berbunyi, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Firman Tuhan. Bacaan ini diberikan judul renungan, Hak Istimewa Orang Percaya. Hak istimewa orang percaya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal
yang semestinya diterima atau semestinya dilakukan. Kita bersyukur bahwa melalui bacaan ini kita bisa membaca bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan memperoleh hak tersebut. Hak tersebut yang dimaksud bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya adalah, penghukuman seperti apa yang tidak akan dialami lagi oleh setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus? Ayat 2 mencatat bahwa ternyata penghukuman yang dimaksud adalah penghukuman atas dosa dan atas maut. Pembanding yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak dapat membebaskan. Hukum Taurat tidak dapat menguduskan, dan hukum Taurat tidak dapat melepaskan seseorang dari dosa dan tidak menjaminkan kematian dan kehidupan kekal atas diri seseorang. Dan karena itu, setiap orang tentu membutuhkan penjamin yang dapat membebaskan, yang dapat menguduskan dan melepaskan dari kuasa dosa, bahkan dari kematian sekalipun. Penjamin yang dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Tetapi untuk menjadikannya penjamin dalam hidup seseorang atau menjadi jaminan bagi seseorang, maka seseorang memiliki pilihan. Apakah masih akan hidup dalam kedagingan atau hidup di dalam roh? Sederhananya bahwa apakah masih akan berkanjang dalam kehidupan menurut dunia ini ataukah menurut roh Allah? Karena itu, jelas Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa setiap orang yang masih menuruti keinginan daging tentu bertolak belakang dengan Allah. Bahasa Rasul Paulus dalam bacaan ini di ayat 7 adalah perseteruan. Dan setiap orang yang memilih kehidupannya dituntun oleh Allah. Inilah yang disebut sebagai hidup di dalam roh. Dan orang yang hidup di dalam roh akan memperoleh damai sejahtera. Inilah yang dijaminkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera yang dimaksudkan adalah bukan hanya pada kehidupan seseorang, tetapi juga pada kematian seseorang. Hak istimewa orang yang percaya ini berlaku bagi semua orang yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Bukankah ini menjadi sebuah berita sukacita bagi setiap orang? Bahkan di ayat 17 dikatakan, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus akan menjadi ahli waris. Ahli waris untuk menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus, dan oleh Dia kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kehidupan seperti ini menjadi bahagian dalam kehidupan kita. Setiap orang berhak menentukan pilihannya. Memilih hidup menurut keinginan daging atau memilih hidup menurut keinginan roh. Yang jelas menurut bacaan ini bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus memiliki hak istimewa. Karena itu, untuk mendapatkan hak istimewa tersebut, mari kita menaruh harapan, mempercayakan seluruh kehidupan hanya kepadanya saja. Pilihlah Yesus Kristus,
dan serahkan kehidupan hanya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mensyukuri firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Baru saja kami belajar dari firman-Mu ini tentang hak istimewa orang percaya. Kami sungguh rindu menerima hak tersebut. Biarlah lewat kerinduan ini, kami boleh jawab dalam seluruh kehidupan kami. Kami tidak hidup di dalam kedagingan, tetapi kami hidup menurut Roh. Mampukan kami untuk melakukan semuanya itu Tuhan. Roh Kudus kiranya menguatkan kami. Kami berdoa kepadamu untuk seluruh kehidupan kami. Biarlah dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menopang kami. Berkatilah kehidupan setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini ya Tuhan. Kiranya kehidupan setiap umat-Mu ini dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Kami pun berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami. Pandemi Corona masih membayang-bayangi kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya oleh kuasa-Mu kami dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi semua ini. Dan biarlah oleh kuasa-Mu ya Tuhan, suatu masa jika Engkau kenan, pandemi ini berlalu dalam seluruh kehidupan kami. Kami berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu menjaga kesehatan kita dan ingat untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Selalu percaya Tuhan Yesus menyertai.